Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi dong harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya dalam sektor cryptocurrency Bitcoin kan masih naik turun ya. Sempat menyentuh di area 117.000 US dollar, turun lagi di area 116 ya, masih naik turun lah untuk Bitcoin. Makanya di sini teman-teman ya, kalau kalian memang udah mulai running profit dari altcoin ya jangan lupa untuk taking profit karena takutnya nanti dia naik turun naik turun naik turun, keadaan market kurang stabil ya kan. Altcoin yang seharusnya kita udah profit malah balik ke modal atau malah bisa minus. Nah, secara overall di sini altcoin masih mendominasi dengan kenaikan ya teman-teman ya, termasuk ada Chainlink dengan 9%, Sui 2%, terus kita lihat Habar ini naik 1% dan secara overall sih market dalam kondisi yang cukup bagus ya, recovernya ada. Jadi buat teman-teman semua yang udah mulai running profit nih, bisa kalian TP. Nah, banyaknya pertanyaan daripada teman-teman, apakah tahun 2025 ini masih ada yang namanya alt session atau memang udah nggak ada? Ya, kita akan bahas tanda-tanda terjadinya alt session. Teman-teman harus tahu ini. Nah, jadi di sini teman-teman itu ada 5 fase alt session atau ada 5 langkah untuk menuju ke alt session ya. Jadi di sini kalau kita lihat musim altcoin alt session merupakan periode ketika harga altcoin itu melonjak tajam seiring investor mengalihkan modal dari Bitcoin ke aset yang lebih volatil. Umumnya alt session terjadi setelah pergerakan harga Bitcoin mulai melambat atau stagnan sehingga para pedagang mencari peluang keuntungan yang jauh lebih besar di altcoin teman-teman ya. Nah, di sini udah ada gambarannya ya, money flow atau pemasukan uang, teman-teman ya. Uang masuk fase 1 itu terhadap Bitcoin, dominasinya terhadap Bitcoin. Makanya saat kita melihat dominance daripada Bitcoin itu masih tinggi, bro, ya kita belum bisa berharap terlalu lebih terhadap kenaikan daripada altcoin. Karena apa? Perputaran value itu masih mendominasi terhadap Bitcoin, teman-teman ya. Fase 2 yaitu akan turun ke Ethereum, di mana hal tersebut membawa nilai daripada Ethereum itu akan meningkat. Jadi perputaran value yang tadinya mengarah ke Bitcoin saat Bitcoin dominance udah mulai turun nih, larinya ke Ethereum. Dan kita bisa melihat saat ini kan Bitcoin stagnan, Bitcoin dominance ada sedikit koreksi, Ethereum menguat. Ya, sampai saat ini kan masih di kepala 4.000 something ya teman-teman ya. Nah, fase ketiga itu baru lari ke mana? Ke market cap lainnya seperti altcoin lah ya gitu. Jadi nanti kalau kita udah masuk ke fase 3 lantas masuk ke fase 4 yang dimana hal tersebut akan terjadi alt session ya. Jadi Ethereum has been outperforming Bitcoin and lead cap are going parabolic. Ya, jadi kurang lebih kalau bahasa Inggris saya kan terlalu overpower ya, terlalu bagus gitu ya. Jadi kita anggap gini bro, perputaran uang setelah lari ke Bitcoin dia akan turun ke Ethereum lalu ke altcoin. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, di mana kita lihat ya, meskipun sering mengikuti pola klasik Bitcoin, Ethereum, large cap ya, small cap alt session juga dapat dipicu oleh narasi seperti AI crypto, RFA, aset dunia nyata atau ekosistem baru yang langsung menarik aliran modal ke sektor altcoin teman-teman ya. Fase di mana Bitcoin dominance. Jadi di sini ya, fase awal alt session itu ditandai dengan dominasi Bitcoin atau pasar. Pada tahap ini sebagian besar modal mengalir ke Bitcoin karena apa? Dianggap sebagai aset kripto yang paling aman dan liquid. Dominasi Bitcoin atau BTC Dom ya, itu meningkat, volume perdagangan Bitcoin melonjak. Sementara altcoin cenderung stagnan atau bahkan mengalami penurunan harga. Sentimen investor sedang dalam mode risk off, lebih memilih untuk menyimpan modal pada aset berisiko rendah. Biasanya trade akan menunggu momen distribusi likuiditas dari Bitcoin sebelum mulai masuk ke altcoin. Nah, makanya kalau Bitcoin dominance itu masih tinggi bro, ya kita belum bisa melihat altcoin itu naik signifikan. Makanya saya sering bilang kan, kita berharap Bitcoin dominan Junam sampai Palung Mariana gitu kan. Nah, tahap perpindahan ke Ethereum. Jadi ketika volatilitas Bitcoin mulai menurun dan harganya cenderung stabil, beberapa dana dari pasar beralih ke Ethereum.
Pergerakan ini ditandai dengan peningkatan rasio Ethereum Bitcoin yang menunjukkan Ethereum mulai mengungguli Bitcoin. Aktivitas di ekosistem Ethereum seperti DeFi, staking, dan protokol layer 2 itu meningkat secara signifikan disertai dengan peningkatan TVL atau Total Value Lock. Faktor pemicu lainnya bisa berupa berita positif atau peningkatan jaringan yang meningkat. Kepercayaan pasar terhadap Ethereum fase ini merupakan langkah transisi penting sebelum aliran modal bergerak lebih luas ke altcoin lainnya. Nah, jadi secara sederhananya gini, saat Bitcoin dominans tinggi, itu perputaran uang larinya ke Bitcoin, belum lari ke altcoin. Nah, saat Bitcoin itu price-nya udah mulai stagnan, stabil, atau titik jenuh, titik jual, atau konsolidasi, lantas kita bisa melihat penurunan daripada Bitcoin dominans. Disitulah saat perputaran uang dari Bitcoin turun ke Ethereum. Teman-teman, kurang lebih seperti itu sebelum akhirnya turun ke altcoin lainnya. Nah, fase rally altcoin itu berkapitalisasi pasar besar. Setelah Ethereum meningkat, likuiditas mulai mengalir ke altcoin berkapitalisasi pasar seperti Solana, Cardano, ya, Avax, Matic, ya, XRP, dan masih banyak lagi yang lainnya yang dimana itu bisa mendominasi awal-awal terjadinya alt session sebelum lari ke low cap. Gitu teman-teman ya. Nah, fase keempat altcoin kapitalisasi pasar menengah dan kecil. Jadi ketika altcoin besar mengalami rally yang kuat, giliran altcoin dengan low market cap itu mengalami kenaikan juga. Jadi terkadang bahkan melampaui kenaikan altcoin besar. Kenaikannya bisa sampai ribuan persen, bahkan ya ada juga yang jutaan persen. Tapi ya keberuntungan tersendiri saat kita menemukan koin yang sampai naik di jutaan persen. Fase kelima di mana alt session penuh, ya kan? Tahap terakhir adalah puncak alt session di mana hampir semua altcoin mulai dari kapitalisasi pasar besar ataupun kecil mengalami kenaikan harga yang signifikan. Pergerakan pasar menjadi sangat cepat dan cenderung parabola. Seiring terlepas dari fundamental produk setiap sektor mulai dari DeFi, NFT, GameFi hingga meme coin itu mengalami lonjakan harga. Sesuai pasar sedang euforia, para pedagang dan investor optimis namun tetap berhati-hati dan aktivitas perdagangan meningkat tajam. Namun fase ini juga merupakan titik di mana resiko koreksi besar lebih tinggi akan terjadi. Makanya teman-teman harus benar-benar bisa memanfaatkan momentum saat market udah mulai kondusif dan altcoin yang kalian pegang udah mulai menghasilkan profit, ya waktunya untuk taking profit. Jangan ditahan-tahan. Kadang kita udah dikasih profit tapi kita masih tergiur dengan tamak gitu, brother. Jadi itulah penghambat terbesar kita, ya kan? Jadi ya ini adalah beberapa fase di mana teman-teman ya tanda-tanda alt session itu terjadi. Ya ada 5 ini yang memang benar harus diperhatikan. Untuk saat ini ya kita masih naik turun dari fase 1 ke fase 2, masih naik turun di situ ya. Karena Ethereum naik turun masih belum begitu stabil untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dia udah sempat menyentuh di 4.000 US dollar, habis itu koreksi lagi sampai di 3.000-an. Naik lagi saat ini di 4.000 dan semoga saja bisa naik terus sampai di kepala 5.000 ataupun 6.000. Maka di situ kita nanti akan melihat yang namanya running alt session dimulai. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam